Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sri Sangaji dengan NPM 092200000077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya dengan judul Komunikasi Terapeutik dengan dosen pengampu MS Mariska Agustina Escape MKes. Baik, di sini ada komunikasi terapeutik. Terapeutik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari penyembuhan. Anas 2014. Maka di sini diartikan bahwa terapeutik adalah segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan, sehingga komunikasi terapeutik itu sendiri adalah komunikasi yang direncanakan dan dilakukan untuk membantu penyembuhan atau pemulihan pasien. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional bagi perawat. Komunikasi mengundang makna sama-sama atau common. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran kata, sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Devi 2012. Dalam konteks pelayanan perawatan kepada klien, pertama-tama klien harus percaya bahwa perawat mampu memberikan pelayanan keperawatan dalam mengatasi keluhannya. Demikian juga perawat juga harus dapat dipercaya dan diandalkan atas kemampuan yang telah dimiliki perawat. Sinamora 2013. Tujuan komunikasi terapeutik menurut Purwarto 1994 dikutip dalam Damianti 2012. Yang pertama, membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan yang dipikirkan serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Yang kedua, mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Yang ketiga, mengaruhi orang lain, lingkungan, fisik, dan dirinya sendiri. Di sini ada manfaat komunikasi terapeutik menurut Anas 2014. Mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dengan pasien melalui hubungan perawat-pasien dan mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan, mengkaji masalah, dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, perawat harus mengenal dirinya sendiri, yang berarti menghayati, memahami dirinya sendiri serta nilai yang dianut. Yang kedua, komunikasi harus ditandai dengan sikap yang menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Yang ketiga, perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien, baik fisik maupun mental. Yang keempat, perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien bebas berkembang tanpa rasa takut. Yang kelima, perawat harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya, baik sikap tingkah lakunya, sehingga tumbuh makin matang dan dapat memecahkan masalah-masalahnya yang dihadapi. Yang keenam, perawat harus mampu menguasai perasaan sendiri secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan, maupun frustasi. Yang ketujuh, mampu menentukan batas waktu untuk sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya. Yang kedelapan, memahami betul arti empatisi sebagai tindakan yang terapeutik dan sebaliknya simpati bukan tindakan yang terapeutik. Yang kesembilan, kejujuran dan komplikasi terbuka merupakan dasar dari hubungan terapeutik. Yang kesepuluh, disarankan untuk mengekspresikan perasaan bila dianggap mengganggu. Yang ke-11, altruisme untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain secara manusiawi. Yang ke-12, mampu berperan sebagai role model agar dapat menunjukkan dan meyakinkan orang lain tentang kesehatan. Oleh karena itu, perawat perlu mempertahankan suatu keadaan sehat fisik, mental, spiritual, dan gaya hidup. Dan yang ke-13, berpegang pada etika dengan cara berusaha pendapat mungkin mengambil keputusan berdasarkan prinsip
kesejahteraan manusia. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dalam 2 dimensi, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri atas tindakan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang lain. Di sini ada hubungan perawat dan klien atau helping relationship. Menurut Suryanti 2015, ada beberapa karakteristik seorang helper atau perawat yang dapat memfasilitasi tumbuhnya hubungan yang terapeutik, yaitu yang pertama, kejujuran. Kejujuran sangat penting karena tanpa adanya kejujuran mustahil bisa terbina hubungan saling percaya. Sangat penting bagi perawat untuk menjaga kejujuran saat berkomunikasi dengan klien. Karena hal tersebut tidak dilakukan, maka klien akan menarik diri, serasa dibohongi, membenci perawat, atau bisa juga berpura-pura patuh terhadap perawat. Yang kedua, tidak membingungkan dan cukup ekspresi. Dalam berkomunikasi dengan klien, perawat sebaiknya menggunakan kata yang mudah dipahami oleh klien. Komunikasi nonverbal harus cukup ekspresif dan sesuai dengan verbalnya karena ketidaksesuaian akan menimbulkan kebingungan bagi klien. Di sini ada bersikap positif, ditunjukkan dengan bersikap hangat, penuh perhatian dan penghargaan terhadap klien. Selanjutnya, empati bukan simpati. Dengan empati, perawat dapat memberikan alternatif pemecahan masalah karena perawat tidak hanya merasakan permasalahan klien, tetapi juga tidak berlarut-larut dalam perasaan tersebut dan turut berupaya mencari penyelesaian masalah secara objektif dan mampu melihat permasalahan dari kacamata klien. Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus berorientasi pada klien, melihat permasalahan yang sedang dihadapi klien dari sudut pandang klien, dan ada menerima klien apa adanya. Jika seseorang merasa diterima, maka dia akan merasa aman dan menjalin hubungan interpersonal. Yang terakhir, sensitif terhadap perasaan klien. Dengan bersikap sensitif terhadap klien, perawat dapat terhindar dari berkata atau melakukan hal-hal yang menyinggung privasi atau perasaan klien. Dan di sini ada penilaian kepuasan pasien yang perlu diketahui ya. Bagian dari mutu pelayanan. Yang kedua, berhubungan dengan pemasaran rumah sakit. Di sini ada pasien yang puas akan memberitahu pada teman, keluarga, dan tetangga. Pasien yang puas akan datang lagi kontrol atau membutuhkan pelayanan yang lain. Yang ketiga, iklan dari mulut ke mulut akan menarik pelanggan yang baru. Selanjutnya, berhubungan dengan prioritas peningkatan pelayanan. Dalam dana terbatas, peningkatan pelayanan harus selektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya ada analisis kuantitatif. Dengan bukti hasil survei, berarti tanggapan tersebut dapat diperhitungkan dengan angka kuantitatif, tidak perkiraan atau perasaan belaka yang dapat memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk diskusi. Selanjutnya ada aspek kepuasan pasien. Yang pertama, kenyamanan. Kedua, hubungan pasien dengan petugas rumah sakit. Ketiga, kompetensi teknis petugas dan biaya. Dan di sini ada kaitan komunikasi perawat dengan tingkatan kepuasan pasien. Dalam praktik keperawatan, komunikasi adalah suatu alat yang penting untuk membina hubungan terapeutik dan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan. Komunikasi sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Oleh karena itu, pengukuran kepuasan pasien terhadap komunikasi terapeutik perawat akan bermanfaat dalam memonitor dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Baik, sekian presentasi PPT saya hari ini. Maaf bila ada kekurangan dan kata yang kurang menyenangkan. Semoga PPT yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan mohon maaf kepada Ibu Mariska Agustina selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian karena ada kendala HP dan laptop, jadi videonya enggak muncul, cuman ada suara dan PPT-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.